Hari ini siswa-siswa ibu wajahnya cerah sekali ya. Mungkin hari ini adalah hari pertama kita untuk masuk sekolah kembali. Setelah beberapa bulan kemarin kita melakukan study from home. Nah, gimana? Kalian masih semangat untuk belajar? Harus semangat ya. Yaudah, ibu akan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita harus bersyukur karena bisa diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di sekolah kembali. Ibu tadi mengenakan masker karena walaupun kita sudah diperbolehkan untuk kembali ke sekolah, untuk belajar lagi di sekolah, untuk beraktivitas lagi di sekolah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, memakai hand sanitizer. Pokoknya kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian agar tetap bugar ya dan terjauh dari virus. Nah, sebelum kita memulai ke pelajaran, ada yang memimpin doa, kita berdoa dulu ya. Kamu pimpin doa ya sekarang ya. Nah, ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Masuk semua? Alhamdulillah. Ini hari ini kalian tetap semangat belajar. Walaupun ini adalah hari pertama kita sekolah. Ibu absen dulu ya. Ventra Nugroho ada? Hasanuddin ada? Iim Imanuddin. Dede Kurniawan mana? Wah, kamu kemarin duduknya di situ, sekarang pindah. Kamu semangat ya. Endri Ahmadi ada? Nah, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, ibu akan memberikan challenge kepada kalian. Jadi hari ini kalian tulis semua aktivitas kalian yang dilakukan selama pandemi kemarin. Aktivitas apa saja saat di rumah. Nanti minggu depannya daftar aktivitas itu nanti dikumpulkan ke ibu kembali ya. Nah, untuk materi ini ibu akan membagikan kelompok. Jadi kita belajar secara kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, karena di sini siswanya ada 20 orang, maka kita akan membaginya menjadi 5 kelompok. Di sini karena kita baru masuk sekolah, ibu ingin menjaga kekompakan kalian. Ini kita melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang alat-alat optik. Kemarin kita belajar tentang gelombang cahaya. Adakah yang ingin ditanyakan terkait materi kemarin? Ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan kepada ibu? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut kepada alat-alat optik ya. Setelah kalian duduk berkelompok, nanti akan ada diskusi. Jadi ibu akan kasih kalian lembar kegiatan yang nantinya kalian harus diskusikan. Lalu kalian presentasikan di depan setiap kelompok ya. Nanti ibu akan nilai kekompakan kalian, keaktifan kalian. Nah, setelah ini kita akan masuk langsung aja ke alat-alat optik ya. Nah, alat-alat optik, mungkin saat SMP kalian pernah belajar tentang alat-alat optik. Apa saja alat-alat optik itu? Ada yang tahu? Iya, mikroskop. Terus apa lagi? Loop. Apa lagi? Teleskop. Ya, ada salah satu alat optik yang sebenarnya sudah diciptakan Allah untuk kita. Apa? Alat optik yang memang telah diciptakan Allah untuk manusia. Apa? Ya, mata. Mata adalah karunia Allah yang paling besar. Dengan mata kita dapat bisa melihat apapun. Nah, untuk itu mata itu merupakan salah satu alat optik yang paling penting dalam kehidupan manusia. Makanya mata itu menjadi penelitian banyak para ilmuwan. Makanya
nanti kita akan belajar tentang cacat-cacat mata, fungsi-fungsi mata, serta bagian-bagian mata, di mana di dalamnya termasuk ke dalam ada prinsip-prinsip optiknya ya. Nah, setelah ini nanti di akhir pembelajaran kalian akan membuat sebuah teropong sederhana yang terbuat dari 2 lensa positif. Jadi nanti teropong sederhana itu kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti kita akan uji teropong sederhana itu di lab untuk minggu depan. Jadi untuk teropong sederhana itu tidak dikerjakan hari ini, tetapi untuk sebagai kerja kelompok. Ya. Nah, sekarang masuk ke alat-alat optik. Alat-alat optik itu ada yang pertama tuh mata, mikroskop, loop, sama teleskop. Mungkin untuk keseluruhan alat-alat optik ini tidak asing untuk kalian. Kalian tahu apa itu loop, apa itu teleskop, apa itu mikroskop. Dan untuk minggu depan nanti kita akan coba untuk langsung menggunakan mikroskop dan loop ya, karena teleskop di lab kita itu belum ada. Nah, selanjutnya, nah sekarang kita buka PPT dulu ya. Nanti Ibu jelaskan sedikit materinya. Lalu setelah itu kalian berdiskusi untuk mengisi lembar kegiatan yang nanti Ibu bagikan. Jadi setelah itu kalian berdiskusi dan hasilnya kalian harus presentasikan ke depan kelas satu persatu dari kelompok ya. Nah, dalam presentasi ini, Ibu mau tanya kepada kalian, apa sih keuntungan kita belajar optik? Untuk apa sih Ibu mengajarkan kalian tentang alat-alat optik? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu tujuan dari pembelajaran materi optik ini? Nah, untuk materi optik, Ibu ingin kalian itu mengetahui alat-alat optik dan kalian juga bisa dan mengerti tentang alat-alat optik yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti kamera HP kita ini termasuk ke dalam alat-alat optik yang telah dibuat oleh manusia. Nah, alat-alat optik yang pertama tuh ada mata, ada kamera juga, ada loop, mikroskop, dan teropong dan teleskop. Setelah itu mata dan kamera. Mata itu bisa diumpamakan sebagai kamera. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mata. Ada iris, pupil, kornea. Nah, nanti kalian harus diskusikan dengan kelompok kalian. Apa itu guna pupil, apa itu guna iris, apa itu guna kornea dalam mata kita. Sekarang ada pula kamera. Kamera itu sekarang beraneka ragam ya. Ada yang cuma ada satu kamera, ada yang punya 2 lensa, ada yang 1 lensa. Nah, kalian tuh harus bisa mendeskripsikan cara kerja lensa dari kamera itu, bagian-bagian kamera, dan ada pula tentang fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut. Nah, sekarang Ibu bagikan lembar kegiatan. Di dalam lembar kegiatan ini ada bagian-bagian dan fungsi-fungsi dari alat optik yang harus kalian isi. Ada tentang mata, ada tentang kamera, ada tentang loop, dan ada teleskop. Nah, dari setiap kelompok
harus mengisi bagian-bagian yang kosong. Bagian-bagian yang kosong ini kalian harus jelaskan kembali apa fungsinya, bagaimana cara kerjanya. Nanti setelah itu kita akan presentasikan itu semua tuh di depan. Jadi setiap kelompok harus bisa mempresentasikan apa yang telah didiskusikan tadi. Nah, setelah lembar kegiatannya Ibu bagikan, kalian harus berdiskusi ya. Untuk diskusi, Ibu beri waktu 20 menit. Setelah itu kalian presentasi. Nah, silakan dibuka lembar kegiatannya dan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Tunggu ya. Waktu diskusi habis. Sekarang kelompok yang pertama maju siapa? Yang berani maju duluan atau Ibu tunjuk? Ada yang berani? Oke, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju. Kelompok 2 materinya tentang apa? Tentang fungsi kerja kamera. Ya, Mas. Ayo, nanti jelaskan ya tentang kamera, bagian-bagian kamera yang ada dalam HP kalian juga. Sekarang silahkan untuk kelompok 2 dipersilahkan. Nah, setelah semua kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya, Ibu akan sedikit menjelaskan ya. Nah, tadi kalian bertanya, Bu, kenapa sih tiap mata kita itu memiliki kelemahan? Ada yang hanya bisa melihat dari dekat saja, ada yang tidak bisa melihat dari jauh atau rabun jauh. Apa yang menyebabkan mata kita itu seperti itu? Nah, ini yang terjadi pada prinsip optik. Setiap bagian dari mata-mata kita itu memiliki fungsi atau prinsip kerja yang berbeda. Nah, ketika orang yang menghidap rabun dekat, bayangan yang jatuh kepada retina itu berbeda dengan orang yang memiliki rabun jauh. Nah, dari situ sebenarnya makanya kenapa kita harus menjaga, benar-benar menjaga fungsi dari mata kita ini ya. Kita juga harus hati-hati. Mata kita itu tidak selamanya normal. Suatu saat jika kita salah untuk memperlakukannya, maka dia bisa cacat mata. Seperti ya tadi teman kalian jelaskan itu. Nah, untuk kamera itu memiliki bagian-bagian dan fungsinya. Untuk penangkap gambar, kamera itu membutuhkan lensa. Lensa itu seperti apa yang ada dalam handphone kalian. Nah, ini lensa dalam kamera setiap masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan dari materi alat-alat optik ini? Ada? Apakah sudah jelas? Kalian mungkin bertanya-tanya, apa sih Bu tujuan untuk kita belajar alat optik ini? Nah, alat optik ini adalah alat-alat yang sebenarnya berguna dan penting di kehidupan sehari-hari, yang sebenarnya kita selalu temukan. Nah, Ibu ingin kalian benar-benar tahu apa sih alat-alat optik itu, apa sih bagiannya, apa sih fungsi-fungsinya, agar kalian bisa tahu alat-alat optik yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi gitu, kalian harus paham alat-alat optik yang ada di sekeliling kita, mata, kamera, loop, teleskop. Itulah alat-alat optik yang harus kalian pahami. Setelah belajar tentang materi alat-alat optik ini, kalian harus bisa paham, oh ini loh fungsi lensa dari kamera itu seperti ini. Oh ini bagian-bagian dari mata. Oh ini pembentukan kenapa seorang rabun jauh itu tidak bisa melihat benda yang jaraknya jauh. Nah, dari situ kita bisa mengerti manfaat dari alat optik yang telah kita pelajari. Nah, untuk proyek atau tugas kelompok yang tergolong sederhana, nanti kalian diskusikan ya
Nanti Ibu akan beri lembar kegiatan atau LKPD yang nanti kalian harus kerjakan. Di sini ada tertera alat-alat yang kalian butuhkan untuk membuat teropong dua lensa positif itu. Nanti kalian cari alat-alatnya dan kalian rangkai bersama kelompok kalian. Nanti di akhir pembelajaran fisika ini, hasil dari teropong sederhana yang kalian buat ini nanti kita ujikan di lab, ya. Nanti kita ujikan di lab. Yang terpenting teropongnya itu harus rapih, ya. Walaupun sederhana, teropong yang kalian buat itu harus rapih. Jadi kerapihan dari teropong yang kalian buat itu Ibu akan nilai kerjasama. Jadi semua anggota dari setiap kelompok harus bekerja sama, ya, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Nah, untuk akhir dari pembelajaran ini, Ibu hanya bisa berpesan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan kalian. Kalian harus memperhatikan protokol kesehatan. Walaupun kita sudah menghadapi new normal, kita boleh beraktivitas kembali di luar, tapi kita harus tetap waspada, ya. Kita tetap memakai protokol kesehatan selama virus corona atau pandemi ini belum benar-benar hilang dari Indonesia. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita, ya. Jangan makan sembarangan, ya. Nah, kita akhiri saja untuk pembelajaran ini. Terima kasih untuk perhatian kalian, terima kasih untuk semangat kalian, terima kasih untuk presentasinya. Tetap semangat belajar apapun kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.